Kalau Amer udah, bir udah, tuak tuak udah. Jadi pernah waktu di Toraja nyobain minuman tradisional tuh namanya balo, itu udah pernah. Terus minuman tradisional di Ambon, Sopi, itu udah pernah juga. Halo, saya jadi diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu adalah pernah nggak minum minuman anggur merah, kemudian bir, arak, tuak gitu. Jawaban saya adalah saya pernah minum semuanya gitu ya. Saya udah pernah nyobain keempat minuman tersebut gitu dan cukup menikmati beberapa dari minuman tersebut sebenarnya. Pernah minum Amer nggak? Pernah. Pernah minum pernah minum bir bintang nggak? Bintang pernah. Pernah minum tuak nggak? Pernah. Pernah minum ciu nggak? Belum. Pernah minum arak nggak? Belum. Minum anggur merah nggak? Pernah. Pernah minum bir bintang nggak? Pernah. Pernah minum tuak nggak? Pernah. Pernah minum ciu nggak? Enggak. Pernah minum arak nggak? Enggak. Kayaknya rasanya sama-sama, nggak ada yang enak. Jadi kayaknya enggak. Nyobain sih pengen, cuma ya nyobain sebatas nyobain doang sih. Kalau ada yang kayak misalnya jenis-jenis baru terus pengen nyobain, kayaknya kalau aneh-aneh enggak deh. Ya yang biasa-biasa aja sih, karena aku juga enggak minum yang bagaimana gitu. Kalau ditanya minum itu salah apa enggak, kalau menurut aku bukan minumannya yang salah sebenarnya, efek dari minuman itu yang kalau misalnya kita konsumsi secara nggak bertanggung jawab gitu ya, terus secara berlebihan, nah mungkin itu yang salah kalau menurut pandangan aku gitu. Karena kan pada akhirnya semuanya kan balik ke kita gitu ya, pengendalian diri kita yang menentukan di situ. Jadi kita juga kalau kita bijak, kita harus tahu bahwa segimana sih kita harus minum, apakah ini udah berlebihan, apakah ini udah nggak baik buat kita atau gimana. Ya itu sih kalau dari aku. Terima kasih, God bless. Salah tidak meminum minuman tersebut? Bagi saya sih itu tidak salah ya. Salah itu ketika kita meminumnya kemudian kita lost control sampai akhirnya kita mabuk dan melakukan aksi-aksi yang bisa mengganggu orang lain atau mencelakakan diri sendiri, itu baru salah. Jadi istilah katanya ya, kalau misalnya minum itu memang harus tahu batasannya gitu. So far sih saya minum itu karena untuk menghangatkan badan misalnya gitu ya, itu salah satunya. Dan saya masih bisa membatasi yang saya minum, sehingga bagi saya sih tidak salah meminum minuman tersebut. Itu adalah pendapat dari saya ya. Oke, segitu aja, thank you. Menurut kamu salah nggak sih minum minuman tersebut? Kalau ada batasannya sih aman-aman aja sih kayaknya sih. Oke, terima kasih. Bisa salah bisa enggak. Kalau menurut saya kayak Amer itu ya udah pasti salah ya. Cuma kalau mau minum beralkohol ya mungkin tergantung tujuannya, itu aja. Halo Sobat Sensemaker, apa kabarnya di hari ini ya? Dan hari ini adalah tayangan perdana Black or White di tahun 2021. Dan langsung aja, kalau tadi kita sudah mendengar beberapa pendapat tentang minuman keras ya, atau minuman beralkohol. Dan saat ini sudah bersama dengan saya yaitu Bro Budi ya, yang udah di studio. Boleh disapa-sapa dulu Sobat Sensemaker di rumah, silahkan. Halo Sobat Changemaker, ketemu lagi dengan saya Budi, BUDI. Oke. Apa kabarnya ini Bro Budi? Puji Tuhan, Bro Noel
Keadaan baik. Keadaan baik. Gimana Noel, baik? Baik. Sehat puji ya, Tuhan, puji sehat Tuhan. sekali. Nih, buat Bro Budi sendiri pernah menikmati atau pernah cicip Waduh. atau pernah mengkonsumsi nggak minuman keras nih Bro Budi Ini nih? pertanyaannya sensitif. Menikmati ya. Saya minum pernah, minum bukan artinya minum sampai Ya. mabuk ya. Minum mencicipi pernah, tapi tidak bisa menikmati. Oke. Artinya saya tidak bisa menemukan kenikmatan dari minum alkohol itu. Oke. Ya beberapa waktu pernah sih minum bir. Kalau bir ya sama rasanya, saya nggak bisa menikmati, yang lain-lain juga nggak bisa. Jadi minum pernah tapi tidak bisa menikmati. Oke. Nah, untuk Bro Budi sendiri, kita sebagai orang Kristen ya, pengikut Tuhan, gimana dengan orang-orang yang memang pengikut Tuhan tapi dia konsumsi Minuman miras keras. itu secara mungkin tiap hari atau mungkin menjadi kebiasaan buat dia, gimana? Kalau pendapat pribadi saya ditanya tentang hal itu kan berpaling lagi kepada pribadi masing-masing ya sebetulnya. Sebetulnya bukan dalam hal minuman keras saja, bukan dalam hal minuman beralkohol saja, tapi dalam segala hal sebetulnya kan itu berbalik lagi kepada manusianya sendiri gitu. Apakah dia mau tanda kutip diperbudak atau terpengaruh secara mendalam oleh hal tersebut atau seperti apa gitu. Dalam konteks minuman keras ya, minuman beralkohol gitu. Sama juga sebetulnya. Kalau kita lihat di Alkitab, sebetulnya banyak di Alkitab kita ya, di firman Tuhan, di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru yang bukan mengatur sebetulnya, memberikan keterangan gitu ya, memberikan arahan-arahan seputar minuman keras ini gitu. Lebih spesifik kan di zaman dulu mungkin hanya anggur ya, anggur dan arak ya, arak ada sedikit dibahas gitu. Mungkin variannya tidak seperti sebanyak sekarang nih, ada apa ya, sebutin lah nama-nama minuman keras banyak banget gitu kan, mulai dari yang kadarnya di bawah 10% sampai dengan yang di atas 40% juga ada gitu ya. Ada juga mungkin yang 70% alkohol diminum. Saya pikir firman Tuhan banyak berbicara tentang itu gitu ya. Di Amsal pasal 20 juga ayat yang pertama dinasihatkan oleh Salomo gitu ya, bahwa anggur itu yang memabukkan itu adalah hal yang bodoh gitu. Nah, tetapi pada dasarnya sebetulnya sejauh yang saya baca firman Tuhan, Alkitab itu tidak mengharamkan sebetulnya minuman anggur ini ya. Dalam konteks zaman itu anggur yang baik anggur yang dipetik secara langsung atau anggur yang mungkin dipetik terus diperas jadi sari anggur, maupun anggur yang difermentasi menjadi minuman gitu ya. Saya tidak melihat itu diharamkan gitu di dalam Alkitab ya. Tetapi yang dikecam itu kan lebih kepada penyalahgunaannya. Dikatakan di situ sampai mabuk ya, minum sampai dengan, nanti bisa bacalah ya teman-teman di rumah, sobat changemaker semua bisa baca di Amsal ya. Amsal pasal 23, kemudian di Yehezkiel juga sampai nabi dan imam juga dikecam juga gitu. Ketika mereka mabuk itu, yang kamu beritakan itu, yang kamu penglihatan yang kamu berikan itu didasarkan kepada kemabukan katanya gitu kan. Jadi ada juga dampak negatifnya, tetapi di sisi lain memang ada juga dampak positifnya gitu dari anggur ini kan. Kalau Bro Noel pernah membaca firman Tuhan, kita bisa melihat bagaimana ketika si orang Samaria yang murah hati itu ya, ketika melihat ada seseorang yang dirampok dari perjalanan dari mana tuh ya, ke Yeriko itu ya, dari Yerusalem ke Yeriko, kan diobatinya dengan minyak dan anggur katanya. Jadi anggur itu kan mempunyai kebaikan juga. Demikian juga di bagian lain di kitab Amsal juga ada. Salomo memang menyoroti tentang tentang dampak negatif anggur, tetapi di sisi lain dia juga memberikan dampak positifnya gitu.
bahwa ketika kita meminum anggur tuh kita tuh perasaan kita menjadi senang gitu ya. Menjadi kita sejenak seolah-olah tanda kutip bisa melupakan kesusahan kita gitu ya, penderitaan kita. Bahkan katanya kasih tuh anggur sama orang yang mau mati gitu ya, kata Salomo gitu ya, supaya dia tidak merasakan penderitaannya gitu. Kemudian perjanjian baru juga ketika Rasul Paulus menyuruh Timotius kan, karena dia sakit perut katanya, kamu berhenti minum air ya, kamu minumlah anggur supaya kamu sembuh. minum anggur ya. Iya. Tapi memang kita tidak bisa menjadikan itu sebagai pembenaran untuk kita minum-minum Karena gitu Paulus ya. bilang juga minum anggur, ya udah minum anggur Minum aja. anggur aja gitu. Orang Alkitab juga nyuruh ke orang Tuhan Yesus aja katanya gitu kan, merubah air menjadi anggur, masa kita nggak minum anggur? Iya. Jadi sebenarnya lebih kembali kepada yang saya katakan di awal tadi, lebih kepada sisi manusianya gitu. Apakah dia bisa menguasai diri di dalam segala hal, terutama tentang minuman keras ini atau tidak gitu. Oke. Saya agak ekstrem sedikit ya. Ya. Agama dengan adat ya, mungkin itu sesuatu hal yang mungkin sangat bertentangan mungkin ya, karena Ya. mungkin dari firman Tuhan juga nggak terlalu harus bawa kebiasaan berbudaya gitu ke dalam Ya. upacara-upacara keagamaan ya. Nah, nyatanya mungkin gereja kita juga di sini kebanyakannya suku Batak ya, Suku B. suku Batak. Dan mungkin menghalalkan dengan yang mungkin kalau misalnya ada perubahan harus ada namanya minuman keras tersebut nih. Tuak Kalau ya. misalnya nggak ada itu ya kayaknya nggak ramai gitu Iya. pergumulan itu. Terus gimana nih? Ya sebenarnya kembali kepada masing-masing pribadi juga gitu ya. Ini terlepas dari suku apapun dia, terlepas dari kebudayaan apapun dia yang melatar belakangi akhirnya harus ada minuman keras di sebuah upacara adat misalnya gitu ya. Saya pikir itu tidak bisa digeneralisir dan dibenturkan langsung dengan dengan agama yang dianut gitu ya. Karena menurut saya sih itu bisa dibilang juga mungkin penyalahgunaan juga bisa. Oke. Jadi mengatasnamakan budaya, mengatasnamakan ya memang dari dulunya kita seperti ini gitu ya. Kalau ada acara pernikahan atau kematian ya mau nggak mau harus ada minuman keras misalnya, enggak juga sebetulnya gitu kan. Ya itu tercipta pasti ada satu titik di mana ada orang yang memulainya kan. Ada yang memulainya terus dipelihara sampai dengan sekarang gitu. Kalau kita secara khusus berbicara tentang kita gitu, anak-anak Tuhan gitu ya, orang-orang Kristen, orang-orang seperti kita gitu ya. Kan firman Tuhan sebenarnya sudah sangat jelas ke kita gitu ya, bahwa kita tuh harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Kita tidak boleh lagi diperbudak oleh segala sesuatu gitu, termasuk ada spesifiknya di 1 Korintus tentang kemabukan, tentang percabulan, tentang hal-hal yang lain gitu ya. Kita tidak boleh, karena kita itu adalah ciptaan baru katanya gitu ya. Kita ciptaan baru, kita tidak boleh lagi diperbudak oleh sesuatu gitu yang bisa membuat kita menjadi menjadi ya kecanduan gitu ya. Sebetulnya kenapa sih orang kecanduan minuman keras gitu ya? Karena awalnya pasti dia minum sedikit kan, coba. Oh ternyata menemukan kenikmatan. Ya kan? Kalau saya tadi kan saya cerita, ya saya pernah minum bir gitu ya. Menikmati. Tapi saya tidak bisa menikmati itu, sehingga saya tidak menjadi orang yang pemabuk atau kecanduan gitu. Tapi ada nasihat di Amsal itu, Amsal 23 ya. Kalau kamu melihat anggur yang menarik katanya, warnanya merah, pokoknya menarik perhatian kamu, jangan sekali-kali kamu mendekatinya gitu ya. Nanti teman-teman di rumah Sobat Chen bisa baca ya, Amsal 23. Karena setelah kita mencoba dan kita bisa menikmati, kita mulai berhalusinasi tuh. Kamu bisa melihat hal-hal yang dalam dunia sadar kamu bisa nggak bisa lihat gitu ya, atau perasaan yang kalau kamu sadar kamu nggak bisa rasakan gitu. Dan itu berbahaya gitu. Kalau kita sudah mengikat, mulai dari situ melahirkan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Bro Noel pasti pernah baca, teman-teman juga di rumah pernah baca bagaimana sih awal mula di firman Tuhan ya, ada orang yang mabuk ya. Nah itu dia.
Siapa Noel? Bro Noel? Nuh, Ya. Bapak Nuh ya, dia adalah orang yang pertama-tama membuat kebun anggur katanya kan. Nah, akibat dari kemabukannya dia, apa yang terjadi? Malah dia telanjang ya. kalau Dia nggak salah telanjang. Tapi ada satu hal yang lebih parah dari itu. Ya. Apa? Dikutuknya sebuah negeri, ya. Oke. Keturunannya kan dikutuk tuh, terkutuklah Ham katanya bapak orang Kanaan. Jadi menimbulkan apa dosa-dosa yang lain gitu, menimbulkan hal-hal yang lain selain di luar dia merusak dirinya sendiri gitu. Demikian juga ketika di zaman Sodom dan Gomora ya, mereka berbuat dosa karena mereka dipengaruhi oleh kemabukan Oke. gitu. Terus gimana Seperti nih kalau itu. misalnya ada pendapat bahwa ketika seseorang mengkonsumsi minuman keras, dia kepercayaan dirinya itu meningkat berapa persen gitu, sehingga dia berani untuk melakukan apa yang mungkin dia nggak berani sebelumnya kalau misalnya dia nggak konsumsi miras. Itu gimana? Sebetulnya kalau itu mungkin penjelasannya mungkin banyak di itu ya, di mana di Google juga Bro Noel teman-teman bisa mencari. Tapi ya itulah yang namanya kecanduan terhadap sesuatu, adrenalin itu kayak naik gitu ya. Betul. Saya mabuk, saya jadi nggak minder lagi misalnya gitu kan. Saya minum, saya jadi bisa melupakan segala penderitaan saya. Itu kan sebenarnya kecanduan. Kecanduan terhadap sesuatu itu melahirkan akhirnya kita lupa dengan hal yang justru harusnya kita kecanduannya kepada siapa. Ini maksudnya tanda kutipnya kecanduan kita kepada Tuhan gitu ya, bahwa oh ada yang bisa menggantikan nih. Menggantikan saya berdoa sepanjang hari, sepanjang tahun kok perasaan diri saya nggak tenang-tenang, tapi saya begitu ketemu alkohol, oh saya jadi keren nih gitu ya, jadi kayak jagoan gitu kan. Dari sisi medis mungkin bisa dibaca lah, saya nggak terlalu paham gitu ya bagaimana sih pengaruhnya kepada darah, kepada otak atau kepada tubuh kita, mungkin lebih bisa dibaca di Google ya. Oke. Saya tidak berkompeten untuk menyampaikan tentang hal itu. Ya kalau misalnya menurut Bro Budi sendiri, berarti boleh ya minum alkohol ya? Boleh dengan catatan. Nah bolehnya Dengan catatan ya. Kalau saya tadi sempat bahas bahwa di secara tekstual tidak pernah di Alkitab itu disebutkan bahwa anggur itu haram ya. Ini kembali lagi kepada kita, ke penguasaan diri kita gitu Bro Noel ya. Entahkah itu minuman keras, entahkah itu percabulan, entahkah itu tentang keuangan sekalipun gitu ya. Kalau kita tidak menguasai diri, ya semuanya menjadi bablas gitu. Saya tadi mengatakan minum alkohol boleh dengan catatan ya. Ada kondisi-kondisi khusus yang memang ya dia diharuskan gitu ya. Bukan diharuskan juga sih, diperbolehkan lah, diizinkan untuk mengkonsumsi itu. Tapi ini tidak bisa dijadikan pembenaran ya teman-teman di rumah, bahwa oh ternyata boleh tuh minum alkohol gitu ya, enggak juga. Kita lihat di negara-negara yang dingin gitu ya, mereka mungkin minum sedikit untuk menghangatkan badannya. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan buat kita yang hidup di negara yang panas ini gitu ya, di negara yang dua musim gitu. Oh ya udah saya minum aja lah. Alasannya apa? Supaya badan hangat? Enggak juga gitu. Orang kepanasan kok gitu minum anggur gitu. Kan konyol gitu. Ya. Atau ya tadi diceritakan ketika kita beribadah akhirnya ada perjamuan kudus, yaitu mah ya, tapi kan tidak anggur yang 40% juga kan yang kita minum kan. Itu ya mungkin masih ada toleransi lah menurut saya sih gitu. Oke, yang berarti yang tidak dibolehkan ketika seseorang mengkonsumsi Secara miras berlebih. itu secara berlebihan. Dan ya menyalahgunakan gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak boleh, kenapa miras itu diciptakan gitu? Kenapa miras diciptakan ya? Ini Sebenarnya menarik kan, sebetulnya. Sebenarnya kan itu seseorang mungkin orang itu tahu bahayanya seperti apa, tapi kenapa tetap diciptakan miras itu sendiri gitu, untuk diperjualbelikan kepada halayak ramai sebenarnya. Nah kita mau lihat dari sisi apanya nih? Kalau misalnya dari sisi pencipta gitu ya, pasti ada kepentingan bisnis. Oke. Mau nggak mau ya. Kenapa sih narkoba itu kenapa diproduksi terus menerus? Seakan-akan kok bisa diselundupkan dengan begitu gampang. Kenapa sih rokok tetap diproduksi walaupun kita tahu misalnya
itu membahayakan. Kenapa miras juga diproduksi, diselundupkan? Ya karena ada kepentingan gitu. Nah, dari sisi si pengguna, si konsumen itu karena lebih kepada kecanduan tadi. Menurut saya gitu ya, ketika dia minum dengan kadar yang biasa, ya mungkin dia pasti nambah lagi dong. Ini mah 10% mah udah nggak mempan buat saya gitu kan. Saya pengen lagi nih nambah yang berapa persen sampai dengan titik di mana dia tidak bisa minum lagi gitu ya. Saya punya beberapa contoh lah ya, bukan teman saya tetapi mungkin teman dari orang tua saya yang saya lihat perilaku hidupnya keras gitu ya. Dia minum sepanjang hari, bisa dari pagi sampai dengan malam dia nongkrong di kedai tuak gitu ya, minum ya, entah bir entah tuak apa segala macam. Ya meninggal akhirnya. Memang katanya sih sempat berhenti ya, sempat bertobat gitu ya, saya nggak minum lagi. Tetapi kan racun yang telah lama tersimpan di sini tuh efeknya kan mungkin beberapa tahun kemudian itu baru muncul gitu. Akhirnya meninggal juga. Nah, sikap kita membiarkan atau memang bisa mentoleransi atau kita biarin aja lah. Kalau jawaban jawaban apa namanya? Jawaban normalnya harusnya kita tidak ikut dan kita harusnya memberikan teguran gitu ya. Tapi memang kan tidak semudah itu gitu. Tidak semudah itu gitu. Yuk kalian jangan minum. Siapa lu gitu ya. Iya. Ikut-ikutan aja udah, kalau nggak minum nggak usah sok suci lah gitu kan. Tapi memang ini kewajiban kita gitu ya. Ketika kita memilih untuk kita tidak bukan terlibat, kita tidak menjadi bagian dari orang yang suka minum, ya kita kan harusnya mengedukasi gitu ya. Ngapain sih lu minum gitu misalnya kan, ngapain sih buang-buang duit gitu untuk sesuatu yang membuat kamu di masa depan itu menjadi rusak badanmu gitu kan. Menurut saya sih gitu ya, Brownwell. Tapi memang ini dilema ya, ketika kita ngumpul gitu dengan teman-teman, kadang kita juga sendiri tergoda juga gitu ya. Malah kita yang ikut. Wah ini ayo dong cobain ya. Kadang-kadang ya saya juga pernah gitu sih, minum ya udahlah dikit, apalagi dipaksa nih, apalagi kalau yang ngomong itu orang yang kita hormatin gitu ya. Iya. Minum lah, kayak tanda kutip kayak banci nggak minum gitu ya. Ya ini kita minum aja. Tapi memang ini agak susah sih memang. Tapi pendirian kita, kalau kita tidak mau, harusnya kita sampaikan gitu. Enggak, sorry, saya kadang-kadang saya punya alasannya gini. Kalau ditawarin gitu ya, aduh enggak ya, sorry, saya nyetir, nanti kalau pulang saya takutnya gimana gitu. Itu alasan saya sih buat kabur kayak gitu ya. Oke. Gitu. Teman-teman juga gitu, kalau misalnya bisa dijadikan alasan lah. Aduh saya nyetir nih, sorry. Jangan malah kitanya sendiri yang jadi malah kita yang mabuk paling parah, jangan. Dan kita bukan jadi berkat gitu ya Sobat Chance. Iya, betul. Apa hal yang mudah untuk kita bisa lakukan? Menurut saya sih paling gampang, jangan pernah mencoba. Ya. Jangan pernah mencoba supaya kita tidak menikmati dan akhirnya kita terus-menerus menjadi konsumen tetap gitu ya. Saya ingin membacakan buat teman-teman semua, buat Brownwell di sini ya, bahwa kita orang-orang Kristen itu diperintahkan untuk menjauhkan diri dari kemabukan ya. Nanti teman-teman bisa baca di Efesus 5 ayat 18. Bahkan Alkitab itu mengecam kemabukan dan akibatnya, Amsal 23. Nanti bisa baca. Nah, ini yang penting buat kita, ada dua hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, orang Kristen itu diperintahkan untuk tidak membiarkan tubuh mereka diperbudak oleh apapun. Saya bacakan ya dari 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat ke-12 nih. Teman-teman saya bacakan ya, buat kita ini hal yang sangat penting. Judulnya memang nasihat terhadap percabulan, tetapi ini bisa diaplikasikan kepada dosa apapun itu bentuknya gitu ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna, katanya gitu ya. Segala sesuatu halal bagiku,
Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, jadi ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru gitu ya, bahkan di Efesus 5:18 tadi itu mempertentangkan antara kemabukan dengan hidup oleh roh. Artinya kita kan tidak boleh lagi diperhamba oleh apapun juga gitu. Diperhamba tuh, diperbudak itu artinya ya kita hidup tergantung oleh itu gitu ya. Hidup mati kita tuh seolah-olah ditentukan oleh kita minum atau enggak gitu, kita mabuk atau enggak gitu. Ini firman Tuhan dengan jelas memberikan larangan kepada kita untuk kita tidak diperhamba oleh apapun. Minum kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kebutuhan, bahkan kalau tidak ada itu kita tidak bisa hidup, artinya kita diperhamba oleh hal itu. Ya. Uang juga sama seperti itu kan, kekayaan, dosa-dosa apapun juga kalau kita tidak sehari saja kita tidak melakukan itu ya artinya kita sudah diperbudak. Dan firman Tuhan di sini kan dengan jelas kita, Rasul Paulus dalam hal ini tidak membiarkan dirinya diperhamba oleh apapun juga. Yang kedua nih, ini yang penting juga, itu untuk diri kita, untuk orang lain, ya, untuk orang lain kita ya dengan kehidupan kita tidak boleh menyinggung, bukan menyinggung dalam arti menyinggung perasaannya ya, tetapi kita menjadi menjadi batu sandungan buat orang lain di dalam perilaku hidup kita. Saya bacakan juga ya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 13. 1 Korintus 8. Nah, ini spesifik nih tentang makanan. Ya, saya bacain ya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ayat 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Ini ayat 10-nya ini menarik nih. Ya, kalau kamu tahu bahwa kamu yang memiliki pengetahuan itu kamu melakukan dosa, maka orang yang tidak berpengetahuan itu akan membenarkan perbuatan kita, membenarkan perbuatannya dia, untuk berperilaku sama seperti kita. Ya, sederhananya ginilah, gampangnya gitu ya. Kita orang Kristen, kita mengetahui hal yang benar yang harus dilakukan, tetapi kita tidak melakukannya. Maka orang yang tidak memiliki pengetahuan seperti kita akan membenarkan itu gitu. Oh, itu juga si Bro Noel juga kayak gitu kok. Ya udahlah, kayaknya boleh deh. Kayaknya boleh deh aku juga kayak gitu. Nah, dengan mempertimbangkan kedua hal ini sebetulnya sebaiknya kita memang tidak menjadi bagian dari orang yang suka minum-minum gitu, Bro Noel ya. Sebaiknya sebisa mungkin jangan mencoba lah. Oke. Gitu. Kalau udah nyoba ya masih untung kalau misalnya nggak ketagihan ya. Ya. Ini udah nyoba malah ketagihan Ya. dan akhirnya akan berdampak buruk dengan Ya, kesehatan juga itu ya. bahaya sih. Oke. Gitu. Nah, ini kita mau dengar nih pesan-pesan dari Bro Budi untuk Sobat Changemaker. Silakan Bro Budi. Buat teman-teman para Sobat Changemaker dimanapun kita berada ya. Tadi kita sudah panjang lebar kita dengarkan tentang baik dan buruknya minuman keras gitu ya, terutama yang kita bahas tadi tentang anggur di dalam firman Tuhan gitu ya. Kalau dihitung sebetulnya lebih banyak kerugiannya gitu ya dibandingkan dengan keuntungannya. Entah itu penyakit ataupun misalnya ya kerugian finansial kita harus keluar uang untuk beli gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Keuntungannya ada tapi tidak sebanding dengan kerugian yang akan kita dapat kalau kita minum minuman keras. Jadi pesan buat teman-teman di rumah, sedapat mungkin menghindarkan diri dari minuman keras ya, karena ya itu berbahaya gitu ya, berbahaya buat kalian gitu ya. Selain berbahaya buat kalian, ya itu juga berbahaya buat orang lain juga, menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang baru ketika kita dipengaruhi oleh
minuman keras. Saya pikir seperti itu sih yang bisa saya sampaikan ya, Bro Noel. Oke, thank you banget Bro Budi Sama-sama. untuk sharingnya di kesempatan saat ini ya. Dan Sobat Changemaker, terima kasih untuk kebersamaan Anda sudah menyaksikan program kami. Nah, ingat Sobat Changemaker, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik buat kita ya. Boleh mengkonsumsi dengan catatan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bro Budi. Dan biarlah saat ini kita boleh memilih nih ya, pilihan yang benar atau pilihan yang salah. Meminum minuman keras menjadi kecanduan itu tidak baik untuk kesehatan kita. Sobat Changemaker, jangan lupa juga untuk terus menyaksikan program Black or White di Change Station Weekly News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosialnya Sobat Changemaker. Sampai jumpa lagi di program yang akan datang. Oleh sebab itu, make your decision, take your position.